Halo rekan-rekan traders, melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya yaitu scan saham super performance ya. Di mana waktu itu contoh study case-nya adalah saham SSIA yang mana setelah beberapa hari kemudian SSIA jadinya seperti ini ya, turun. Nah, pada saat seperti ini apakah saya memiliki saham SSIA? Tidak. Apakah berdasarkan video terakhir, apakah saya membeli SSIA? Tidak. Kalau Anda dengarkan videonya dengan baik, maka SSIA hanya muncul pada hasil screening sebagai saham yang memiliki performance yang baik, ya, momentum yang baik. Tapi apakah kita akan beli? Tidak. Kenapa? Di situ sudah saya jelaskan juga bahwa sebaiknya kita menunggu setup yang benar-benar sesuai dengan style trading kita. Jadi screening itu hanya membantu mempercepat proses Anda mencari saham-saham yang sebaiknya Anda perhatikan chartnya. Seperti itu. Jadi bukan saham yang sebaiknya Anda beli. Bukan. Proses scan itu membuat Anda menjadi jauh lebih efisien ketika melihat ke grafik harga, ketika melakukan analisa grafik harga. Nah, SSIA setelah mengalami kenaikan yang luar biasa besar, tidak terjadi konsolidasi, tidak. Dia melakukan pullback yang menurut saya pullbacknya cukup dalam, ya, sangat dalam ini. Kalau kita tarik dari top ini ke harga closing hari Jumat, ya, turun sekitar 28%. Ya, cukup dalam ini, ya. Cukup dalam. Biasanya sih saya nggak mau kalau dia pullback-nya lebih dari 20% itu saya nggak mau. Biasanya. Seperti itu ya. Apalagi kalau sudah mendekati angka 30. Waduh, saya biasanya akan anggap dia sudah kehilangan momentum. Tapi bukan saya tinggalkan begitu saja kalau memang masih muncul pada hasil scan. Karena bisa saja dia membentuk konsolidasi di hari-hari berikutnya yang mana konsolidasinya akan menjadi baik. Nah, berikutnya yang ingin saya perlihatkan adalah saham seperti WIM ya, yang mana yang sempat saya posting di Telegram berdagang angka ya, saham Wismilak kalau tidak salah pada minggu lalu ya. Saya posting bahwa setupnya udah perfect nih ya, setupnya perfect nih, bagus. Kenapa saya bisa bilang bagus? Nah, ini pada tanggal berapa nih? Tanggalnya mana? Ntar saya lihat dulu tanggalnya ya. 8 Februari. Nah, pada 8 Februari, coba kita arahkan ke 8 Februari ya. Apakah dia muncul pada hasil scan 8 Februari? Jadi scan saya pada AMI Broker seperti ini saja. Ya, tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Dan dari 800 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, sekitar 800-an emiten, hasil scan ini hanya memunculkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hanya 21 emiten. Jadi, saya hanya perlu memperhatikan 21 emiten, melihat chartnya. Itu merupakan efisiensi waktu yang sangat luar biasa. Dan WIM, Bismillah, itu muncul ya 8 Februari, closing market muncul. Nah, lalu yang berikutnya adalah saya bilang perfect setup. Kenapa? Karena setelah kenaikan harga, dia konsolidasi terlebih dahulu. Ya, konsolidasi. Dan yang saya suka adalah menyentuh EMA 10. Jadi EMA 10-nya mengejar harga yang tadinya harga jauh di atas EMA 10 tidak terkejar, kemudian tiba-tiba sentuh. Nah, ini namanya konsolidasi. Pada saat sentuh tidak ada harga yang jatuh dalam ya. Tentu ini perbedaan yang signifikan dengan SSIA. Pada saat sentuh EMA 10 SSIA di sini sentuh EMA 10 ya. Ini dia sentuh EMA 10 nih. Setelah itu apa? Jatuh.
Ya, setelah sentuh EMA 10, dia jatuh. Bang. Berbeda jauh dengan WIM. Sentuh EMA 10, ya, konsolidasi gerakannya di situ-situ saja, lalu breakout. Nah, belinya adalah pada saat breakout, bukan pada saat sentuh. Seperti itu. Itulah yang membedakan, itulah yang membuat meskipun hasil scan-nya, contohnya di sini adalah 21 emiten, tidak mungkin Anda beli semuanya. Ya, Anda belinya yang mana? Yang breakout. Sesimpel itu. Itulah trader. Ya, trader swing trade dan trend follower. Biasanya belinya di breakout. Ambil contoh, ini adalah tim sepak bola, pemain sepak bola. Anda pencari bakat. Anda sebagai seorang pencari bakat, dari puluhan ribu pemain yang Anda perhatikan, tidak mungkin semuanya Anda sodorkan kepada manajer klub untuk direkrut. Kan tidak mungkin. Pasti ada parameter-parameternya yang mana jika pemain tersebut memenuhi parameter tersebut, maka barulah Anda perhatikan. Kan seperti itu. Nah, itulah proses screening, proses scanning di trading saham. Scan berdasarkan parameter yang Anda sudah masukkan. Muncullah 21 pemain. Dari 21 pemain yang perlu Anda perhatikan, tentunya sekali lagi ada syarat-syarat tambahan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dia harus konsolidasi dulu, seperti itu ya. Membentuk pattern kah? Pokoknya yang penting konsolidasi dulu, pattern tidak penting, yang penting konsol, ya kan. Terus tidak ada kejatuhan harga seperti SSIA, seperti ini kan jatuh, ambruk ya, berang. Walaupun belum berakhir sebenarnya, ibaratnya momentumnya masih ada, tapi tidak sekuat yang lain. Anda bisa lihat hasil scan di sini SSIA masih muncul. Artinya momentumnya itu masih ada, sebenarnya strong momentum. Karena dia naik ratusan persen dan pullback hanya 28%. Logikanya begitu. Naiknya dia dari low sini ke highest naik sekitar 114%. Dan dia pullbacknya hanya sekitar 30%. Jadi secara momentum dia masih strong. Hanya saja setupnya tidak ada. Setup yang baiknya tidak muncul. Jadi dari 21 pemain yang Anda perhatikan, itu muncul lagi tambahan ya, yaitu attitude-nya seperti apa, perilakunya seperti apa, terus kalau timnya kalah dia bagaimana, emosinya, apakah dia tetap cool atau dia emosian atau dia memberikan semangat kepada kawan-kawan setimnya, ayo semangat di pertandingan berikutnya kita bisa lebih baik dari sekarang, atau dia tipe yang kamu sih nggak ngoper ke saya tadi gini-gini. Nah, itu yang perlu diperhatikan dari 21 pemain ini, mana yang attitude-nya bagus seperti itu kan. Nah, kapan belinya? Kapan kita rekrut pemain ini? Nah, yaitu ketika dia benar-benar bisa perform jauh lebih baik daripada 21 pemain. Daripada di antara 21 pemain. Di dalam saham, performance-nya itu yang mana dia lebih baik dari yang lain adalah ketika harganya naik. Tapi bukan sekedar naik. Ya, bukan sekedar harga naik, tapi harus breakout resisten, breakout konsolidasi. Nah, itu konsep tradingnya. Ya, jadi nggak bisa Anda ibaratnya, oh muncul hasil scan 20 beli aja semuanya 20. Nah, kan klub Anda tidak mencari pemain sebanyak itu. Karena ada salary cap, batas salary yang bisa diberikan kepada para tiap-tiap pemain. Sama seperti tim basket, juga sama ada salary cap. Jadi portofolio Anda juga ada batasnya. Terlalu terdiversifikasi memang risikonya rendah, tapi performance-nya tidak bisa bagus. Terlalu terfokus pada satu dua barang saja, ya bisa super performance kinerja portofolio, tapi resikonya juga luar biasa besar. Nah, disitulah butuh skill, pengalaman, knowledge, wisdom tambahan mengenai seberapa sih baiknya kita pegang jumlah emiten yang ada dalam satu portofolio. Nah, itu yang saya jelaskan kepada member anggap bicara. Ya. Nah, satu contoh lagi ya, misalnya pada saham yang pernah jackpot, ya SMDR. Kalau sekarang kan SMDR mah letoy lah. SMDR nih, misalnya pada tanggal 17 Maret 2022, kita coba lihat di sini, apakah pada 17 Maret 2022 SMDR itu ada.
di dalam hasil scan strong momentum saya. Coba kita lihat. Coba kita scan, explore. Nah, teret, 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 teret. Dengan second saja ya, tidak sampai menit. SMDR. Ada nih SMDR. Nah, ini hasil scan-nya lebih banyak. Kenapa? Ya, karena pada saat itu kondisi ISG, ya, Anda bisa lihat kondisi ISG lagi bagus-bagusnya tuh di Maret 2022. Sedangkan sekarang, ya, turutlah. Ya, Anda bisa lihat sendiri, berbeda jauh, jomplang banget. Ya, pada saat itu trianya ISG 1,03. Ya, sekarang trianya ISG 1,01 dan berada di bawah EMA 200. Berbeda pada saat itu di atas EMA 200. Oke, kembali ke SMDR. SMDR pada saat itu seperti apa? Strong momentum dan pada 17, sorry, 17 ya, 17. Nah, di sini. Pada 17 Maret Anda bisa lihat sebelum terjadinya breakout konsolidasi kan? Seperti itu. Nah, ini kalau saya gambarkan, ini resist, ini support. Ya, simpelnya begitu. Breakout di hari berikutnya. Ya, disertai volume yang lebih besar di atas daripada rata-rata volume. Ya, menunjukkan indikasi yang bagus. Dan Anda bisa lihat harganya naik. Jadi, itulah konsep tradingnya. Ya, bukan cuman, oh hasil scan saya begini nih. Ya, dari 21 pemain itu, mana yang menunjukkan performance yang jauh lebih baik di antara sesama pemain. Kalau di saham ya itu, mana yang harganya naik, mana bukan sekedar naik, mana yang breakout resistant. Bukan sekedar breakout resistant, apakah pada saat breakout disertai volume yang besar? Misalnya begitu. Ya. Nah, belinya kapan? Nah, itulah sesuaikan dengan style trading Anda masing-masing, preferensi seperti diri Anda masing-masing. Kalau Anda sebagai member Angka Bicara, ya saya akan bagikan saham-saham incarannya apa saja, di harga berapa belinya. Jadi bukan cuma hasil scan, tapi merupakan saham-saham yang sudah saya incar untuk saya beli. Beli di harga berapa, jelas harganya. Kemudian stop loss-nya di harga berapa, jelas. Kalau terjadi trigger buy, kemudian apakah ada update trailing stop? Ada, nanti kita share. Apakah ada take profit sebagian? Ada. Di harga berapa? Sudah ada rumusnya. Kan seperti itu. Itu yang saya share kepada para member di Angka Bicara. Ya, jadi bukan cuma, oh ini hasil scan-nya ya, nanti Anda pilih masing-masing. Oh tidak. Jelas. Saya mau beli di harga berapa, stop loss di berapa. Seperti itu. Mau take profit, pakai opsi yang mana. Itu sudah saya sampaikan semua. Ada rumusnya untuk take profit. Kemudian kalau breakout tidak sesuai dengan harapan, langkah apa yang harus diambil berikutnya. Stop loss-nya kita apakan nih? Ada semua jelas. Itulah yang saya share kepada para member di Angka Bicara. Nah, pada video ini bukan saya mau promosi membership Angka Bicara, tidak. Tapi saya ingin men-sharingkan kepada Anda sebuah konsep daripada screening. Jadi hasil screening itu bukan berarti itulah yang akan Anda beli, tidak. Anda membelinya yang mana? Ya, konsepnya itu sama seperti kayak tadi itu, pencari bakat pemain sepak bola. Ya, jadi disitulah kita kita aktivitas yang dilakukan setiap hari oleh para trader. Anda scan itu pun bukan dilihatin satu persatu chartnya. Kemudian setelah keluar hasil scan-nya, apa yang Anda lihat, itu Anda harus sudah tahu apa yang Anda cari. Ambil contoh misalnya di tanggal 8 itu ya, tanggal 8 Februari. Kalau misalnya hasil scan-nya udah keluar, terus saya ngapain? Ya, ini kalau yang saya lakukan biasanya ya, kan scan dulu, sudah keluar hasil scan-nya, saya lihat ke chart, ya. Kemudian
Berikutnya yang saya lakukan adalah ini. Saya, saya taruh chartnya. Jadi saya tinggal klik begini doang. Misalnya MRT, ya. Jadi chartnya akan ganti ke MRT, kemudian bel, ya. Lanjut lagi PP, Bayan, Cars, Dewi, gitu ya. Apa yang saya cari? Pattern. Apa yang saya cari? Konsolidasi, ya. Apa yang saya cari? Apakah dia sudah menyentuh EMA 10 atau enggak? Nah, begitu. Karena kalau dia belum sentuh, saya anggap dia masih lari kencang banget ya. Ibaratnya belum belum ngerem sama sekali. Jadi kalau saya masukkan itu sebagai incaran, ya ibaratnya sama saja seperti saya sedang meloncat ke arah mobil yang sedang melaju kencang. Ya, itu sebuah kekonyolan, bukan? Nah, ini sini juga ya. Jadi setelah dia naik kencang, konsolidasi di sini. Konsolidasinya membentuk apa? Flag ya. Oh, tapi kan itu bukan flag apa ya. Anda tidak perlu ibaratnya oh itu harus perfect gitu ya. Artinya oh ini bukan flag, Pak. Nggak perlu. Yang perlu Anda lihat apakah harganya konsolidasi atau enggak. Bukan seperti SSIA ya. Kalau SSIA kan harganya ambruk ya. Ini tidak ada konsolidasi, ambruk, jebret ya sudah. Ini nggak perlu Anda cari kira-kira harga belinya di berapa, nggak perlu. Tapi kalau konsolidasi itu ya contohnya seperti ini, sini ya. Ini konsol. Nah, tinggal dicari area-area entry-nya di mana. Apakah ini candle pada tanggal 1 Februari itu breakout kan? Nah, apakah masuknya di situ? Wah, itu kalau masuknya di situ, nah, enak banget tuh ya, 1465 hari Jumat sudah di 1900. Lumayan ya, daripada manyun, kan begitu. Jadi seperti itulah yang ingin saya sharingkan, sebuah konsep di mana Anda scan, setelah scan apa yang Anda cari, kemudian setelah Anda menemukan yang Anda cari, prepare harga buy, prepare harga stop loss, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda.